Ya, sebentar. Ini penting ini. Jadi para saudara-saudari muda yang masih punya orang tua perlu dengerin ini. Sebab seperti Om Hin, orang tua sudah dipanggil Tuhan, sudah nggak ada kesempatan. Jadi dengerin, ini penting. Gimana? Lanjut. Ada panggilan sebagai seorang anak, di mana Tuhan ingetin, kamu sekarang udah sukses, duit banyak, tempat tinggal aman, everything in your life itu kayak udah secure. Secure, oke, Pak. Tapi Tuhan ngajarin untuk aku to look back, gitu. Lihat dulu itu seberapa banyak sih sacrifice yang orang tua udah invest in your life, udah taruh. Dimana sekarang sukses itu apa bener sih cuma untuk kepuasan dirimu sendiri, atau ada tujuan yang lebih besar, dimana bisa pakai untuk bikin orang tua happy, membahagiakan orang tua. Exactly. Jadi Tuhan ajarin secara pelan-pelan, dan kalau Tuhan mentransform itu kan dari dalam ya, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Betul. Nah, itu ada shift of paradigm, aku bisa bilang shift of heart, yang dimana susah untuk jelasin karena tiba-tiba hatinya tuh kayak klik aja gitu. Kayak Tuhan reveal dimana, cobalah lihat mami pas itu kan udah pulang, jadi udah ke Australia pulang, mami pulang itu ke rumah sendiri. Anak-anak 2 udah pergi, termasuk saya. Papi udah meninggal 2018, jadi mami sendiri. Terus apakah kamu cuma mau enjoy your life by yourself dengan semua berkat yang kamu sudah rasakan gitu? Dan dari situ ya diingatkan, dan akhirnya mulai ada perubahan gitu, mulai mikir gimana ya caranya biar bisa temenin mami, gimana bisa. Sebenarnya jujur kalau ditanya apakah kamu bisa membayar balik, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Anak itu berhutang pada orang tua segalanya. Betul. Ya, mami yang ngelahirin kamu, menyusui kamu, membesarkan kamu. Apalagi kalau dengar kesaksian dari maminya Kiki yang ada juga di YouTube channel kita. Wow, ya bagaimana pergumulan perjuangan waktu itu Kiki masih kelas 3 SD, pindah ke Semarang. Itu dalam kondisi bukan 0 tapi minus. Betul. Jadi nggak bisa lah. Betul. Kiki mikir bahwa aku bisa bayar semua. Betul. Jadi tujuannya bukan untuk bayar balik. Enggak. Tujuannya itu ya apa yang aku bisa give untuk sekarang, I will give. Ya, betul. Gitu. Jadi pas itu mikir, oke, gimana ya aku tanya Tuhan. Dan sebetulnya bagi mami, ya bagi orang tua, itu melihat anaknya bisa berhasil. Kalau misalnya mami lihat Kiki berhasil begini, itu sudah bahagia. Itu sudah kepuasan bagi seorang ibu gitu ya. Jadi memang apa yang Kiki lakukan itu memang bagiannya Kiki. Betul. Betul. Jadi ya itu menambah lah. Iya. Menambah sukacita dan kebahagiaan orang tua ketika anak itu bisa punya pikiran seperti ini. Betul. Jadi memang ada beban tersendiri ya, makanya tadi bahasanya pelayanan. Pelayanan untuk orang tua, pelayanan sebagai anak, di mana Tuhan yang kasih beban. Tuhan yang kasih beban, akhirnya matanya juga dibukakan dan mulai tanya gitu, oke, Tuhan, what can I do gitu. Sebenarnya kalau mau jujur juga, aku mau misalkan beliin mami ini itu juga sementara. Iya. Dan mami juga nggak butuh. Betul. Mami juga tidak butuh. Betul. Jadi terus aku tanya Tuhan, apa sebenarnya aku bisa beri gitu kan. Dan ternyata Tuhan ngajarin yang paling berharga itu adalah waktu. Waktu nemenin mami, jalan-jalan, just be there. Meskipun nggak ngobrol, misalkan mami di kantor, aku cuma di situ, ya nggak ngobrol, mami juga sibuk. Tapi the presence of being there and the time, quality time. Nah, itu yang Tuhan ajarin. Terus aku tanya, oke, buat aku gampang karena di Australia itu kan
cuti dikasih banyak. Ya panjang kan? ya. Cuti. Panjang, 1 tahun itu dikasih 20 hari. Itu cuti annual ya, belum termasuk cuti kalau sakit. Itu ada juga 10 hari ya kan. Jadi banyak cutinya banyak gitu. Nah, aku mikir ya udah aku pulang, aku habisin semua cuti yang annual gitu kan. Aku habisin semua cuti. Nah, tapi mami ada request, tanggung Ki sampai Chinese New Year aja. Yang ini ya? Yang ini. Nah, terus Tuhan gerakkan lah gitu. Dan menurutku kalau bukan Tuhan nggak bisa, karena kita ngerasin hati gitu. Jadi Tuhan gerakkan, apakah sepenting itu gajimu sehari-hari dibanding waktumu sama orang tua? Itu pertanyaan yang ada di kepala gitu. Akhirnya dipikir-pikir, aku bilang ya nggak juga gitu. Memang waktu sama orang tua lebih penting gitu kan. Pasti. Apalagi mami ya itu udah di masa tua sendirian, jauh lebih kepikiran. Akhirnya aku bilang ke bosku gitu. Aku mau habisin cuti plus mau ngambil namanya unpaid. Unpaid itu nggak dibayar. Akhirnya selama aku pergi ini total aku nggak kerja. Jadi aku nggak bawa laptop, nggak bawa apa, bawa badan aja. Memang tujuannya adalah temenin mami, sole purpose gitu. Jadi aku ambil unpaid. Nah awalnya unpaidnya kan lumayan banyak tuh karena kurang kan. Puji Tuhannya juga company-nya tuh, jadi company-ku sebenarnya sekarang memang oke banget gitu. Jadi kadang itu bisa nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bikin email, kasih ke semua karyawan di company. Oh, karena kinerja kita baik selama 6 bulan terakhir, atau kita merayakan ulang tahun keberapa, atau apa segala macam, mereka kasih hari cuti gratis. Wow, berapa hari itu? Biasa tiap email 1 hari. Jadi mereka kirim email, oke, kita kasih 1 hari cuti gratis. Mereka kadang sebut thank you day, kadang sebut me day. Terserah mereka mau sebut apa, intinya cuti gratis. Tapi biasa mereka kasih period. Oh, cutinya ini cuma bisa dipakai bulan ini sampai ini ya. Make sense. Karena kalau nggak ditabung terus bisa kebanyakan kan. Jadi harus dipakai. Tapi yang mereka nggak lihat adalah, ya aku tinggal cancel cutiku, aku pakai itu. Akhirnya cutiku aku bisa pakai hari lain kan? Nah, jadi aku mulai tabungin itu, kayak gitu-gitu aku juga tabungin. Sampai terakhir itu Desember, pas aku mau pulang seminggu, tiba-tiba mereka ada kasih lagi. Padahal kan aku udah apply semua dan aku udah tahu aku harus pakai unpaid lumayan banyak gitu kan. Mereka ada kasih lagi, tiba-tiba gitu. Ya udah, aku bilang, oh yang unpaidku aku cancel 1 hari. Aku pakai ini. Akhirnya total yang aku nggak dibayar itu cuma 6 hari. Padahal aku balik Jadi itu. Jadi unpaidnya itu cuma 6 hari ya? Cuma 6 hari. Padahal kamu perginya lama. 6 minggu. Nggak dibayar cuma 6 hari. Buat aku nggak apa-apa. Kamu sudah siap untuk nggak dibayar panjang ya? Betul. Berapa itu yang kamu siapkan itu nggak di? Harusnya unpaidnya itu 2 minggu lebih. Nah iya, 2 minggu kamu jadi kepotong, jadi cuma 6 hari ya. Cuma 6 hari nggak dibayar. Puji Tuhan. Aku bilang nggak apa-apa gitu, memang buat mami. Dan maksudku meskipun nggak dibayar 2 minggu pun aku masih nggak apa-apa gitu kan. Oh iya pasti. Gitu. Jadi dengan adanya ini pun itu ya membantu, tapi kayak Tuhan bilang ya nggak apa-apa, I'll provide gitu loh. Akhirnya yang nggak dibayar cuma 6 hari. Gitu. Jadi ini aku liburan sama mami bisa full barengan sama mami, deket sama mami. Betul, nggak pakai ada kerja lah, harus telepon sana sini, nggak juga. Biasanya terganggu terus ya. Betul, karena kan jamnya beda juga Om. Betul. Iya, jadi harus bangun jauh lebih pagi, nanti selesai udah sore, berarti nggak bisa lunch bareng, nanti mami mau kemana sama macam nggak bisa temenin juga. Yang ini bisa. Sip. Luar biasa kesaksian dari Kiki. Jadi sebuah pesan, kalau Tuhan beserta dengan kita, kalau Tuhan yang menuntun jalan hidup kita, itu nggak ada lawan. Jadi semua akan diatur. Itu kesimpulan dari kisah hidupnya Kiki yang disaksikan hari ini, tetapi diakhiri dengan sebuah pesan khususnya untuk yang masih muda-muda, yang masih punya orang tua.
tangkap akan apa yang disampaikan oleh Kiki. Saudara, nanti suatu saat orang tua pasti akan mendahului kita. Itu biasanya begitu ya. Memang ada anak yang mendahului orang tua, tapi jarang. Orang tua mendahului kita. Nah, selagi ada kesempatan, biar apa yang Kiki sharingkan pada kali ini bisa menjadi sesuatu yang menambah nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya Ki, itu kesaksian. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Kiki. Kiki pulang kapan ini? 2 Februari. 2 Februari, berarti nanti kita akan ketemu lagi mungkin next year ya, mungkin. Next year bisa. Ketemu lagi dengan kesaksian yang baru. Kesaksian yang baru. Amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan menjadikan Anda semua sukses seperti Kiki. Haleluya.